كتاب الله دستور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal azizul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang kami cintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita kembali berjumpa di kajian kita, kajian khusus tentang ruqyah syariah, dan ini adalah pemaparan kita yang perdana. Insyaallah kita akan menjelaskan yang berkaitan dengan ruqyah. Apa itu ruqyah? Ya, itu insyaallah kita akan jelaskan secara singkat insyaallah. Ruqyah ini asal katanya roko yarki ruqyatan, dia maknanya adalah jampi-jampi. Ini cara bahasa ruqyah itu adalah jampi-jampi. Adapun secara istilah ruqyah ini adalah bacaan Al-Qur'an atau hadis atau zikir-zikir, doa-doa atau perkataan-perkataan tidak mengandung unsur kesyirikan. Ini adalah yang dimaksud dengan ruqyah secara istilah atau secara umum, ya, yang dibacakan kepada seseorang dan kita berniat kepada Allah Subhanahu wa taala ingin menterapi diri kita dengan Al-Qur'an tersebut atau dengan hadis atau dengan zikir atau dengan doa atau dengan perkataan-perkataan yang tidak ada mengandung unsur kesyirikan. Namun ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ruqyah ini ada dua, ya, ada dua bagian. Ada dua macam, ya. Ada ruqyah yang syar'iyyah, ada ruqyah yang syirkiyah. Ini perlu kita ketahui ini, ya. Ada ruqyah yang syar'iyyah, ada ruqyah yang syirkiyah. Ruqyah yang syar'iyyah adalah ruqyah yang sesuai dengan syariat, yaitu yang dipandu oleh dalil-dalil yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sesuai dengan syariat. Ya seperti kita jelaskan tadi, kita berniat terlebih dahulu ingin menjadikan ayat Al-Quran sebagai terapi untuk diri kita, kemudian kita bacakan Al-Quran untuk diri kita atau untuk orang lain yang ingin kita bantu. Ini. Adapun ruqyah syirkiyah ini adalah ruqyah yang di dalamnya banyak mengandung unsur kesyirikan. Terkadang dia berbahasa Jawa, terkadang berbahasa Batak, terkadang berbahasa Melayu, atau berbahasa Minang, atau berbahasa Indonesia, atau pakai bahasa apa saja. Jampi yang dibaca, gitu ya. Dan syarat-syaratnya banyak. Biasanya kadang-kadang kita mesti membawa bawang, atau misal membawa jimat-jimat, atau menyembelih ayam, atau misalnya bawa ikan gabus, atau misalnya bawa kain kapan, atau misalnya keris, atau nanti sesudah itu misalnya kita dikasih jimat-jimat seperti misalnya kain, tali, benang yang diikat di tangan atau di paha atau dikalungkan hitam merah putih. Itu yang biasanya sering kalau untuk anak-anak itu seperti kalung yang dikalungkan di leher atau di tangan. Biasanya kalau orang Riau, daerah Sumatera, ini sering dikatakan, atau khususnya lagi daerah Sumbar, sering mengatakan bahwa ini untuk tangkal palasik katanya. Ini tangkal palasik. Ini sebenarnya termasuk bagian dari praktek ruqyah syirkiyah, ya. Atau yang lain misalnya ada pakai telur ayam, sembelih kambing, sembelih kerbau. Ini bagian dari model-model praktek ruqyah syirkiyah, dan praktek ruqyah syirkiyah ini tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan ini tidak dibolehkan, ya. Adapun ruqyah yang dibolehkan, yang dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? La ba'sa birruqa man lam yakun fihi syirk. Tidak mengapa atau dibolehkan kita melakukan ruqyah asalkan di dalam ruqyah itu tidak ada mengandung unsur kesyirikan, baik dari bacaan-bacaannya atau dari cara-caranya atau dari media-media yang digunakan. Kadang-kadang ada bacaan-bacaan yang benar, Al-Quran yang dibacakan atau hadis-hadis atau doa-doa, namun ditambah media-medianya seperti misalnya memotong ayam dan seterusnya. Ada ribuan jimat sudah itu dan macam-macam.
Adapun ruqyah yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW itu hanya diambil dari Al-Quran atau dari hadis atau dari zikir atau dari doa atau dari perkataan yang tidak mengandung unsur kesyirikan sama sekali, dan dibaca dengan suara yang lantang, dengan suara yang kuat, bukan dengan cara kumat kamit ya. Kadang-kadang ketika misalnya salah satu ciri-ciri ruqyah syirkiyah itu kadang-kadang ketika kita datang ke sana, kemudian mereka menjampi-jampi kita dengan bahasa-bahasa yang kadang-kadang kita tidak dengar, tapi mulutnya kumat kamit, seperti itu ya. Tapi ketika kita bertanya nanti, apa yang Bapak baca? Oh, itu tidak boleh diketahui. Ini adalah rahasia saya. Kalau Bapak ingin mengetahui, itu mesti pelajari, datang ke rumah saya nanti, bawa syarat ini itu. Biasanya bawa kain kafan, bawa keris, dan macam-macam syarat-syarat yang diminta oleh mereka. Ini biasanya salah satu ciri-ciri ruqyah syirkiyah. Dari media orang yang meruqyah biasanya, kalau ruqyah syirkiyah ini jangan tertipu dengan hati-hati, tidak jangan sampai kita tertipu dengan dengan orangnya ya. Kadang-kadang dia dipanggil oleh masyarakat Pak Kiai, maaf ini kadang-kadang dipanggil Pak Haji, kadang-kadang dipanggil Tuan Guru atau sejenisnya. Tapi dia menggunakan media-media seperti tadi, memakai jimat-jimat, memakai raja-raja, memakai tangkal-tangkal, atau dia misalnya ketika kita baru datang kepada dia tahu masalah kita, dia tahu hajat kita ingin datang ke dia, itu dia langsung tahu, dan dia tahu bahwa rumah kita di mana, dia tahu hari ini kita pakai pakaian apa gitu. Nah, ini biasanya ciri-ciri dukunnya. Kemudian nanti biasanya dia suka meramal kita. Dia bisa melihat, di dalam tubuh kamu ini ada penunggunya nih. Biasanya sering itu. Di dalam tubuh kami ada 5 nih yang nunggunya. Di rumah kamu nih ada yang jaga. Itu biasanya ciri-ciri situ. Dia langsung tahu gitu. Dia langsung bisa meramal kita. Adapun para ustaz yang meruqyah sesuai dengan tuntunan syariat, mereka tidak akan tahu hal-hal yang seperti itu. Karena hal yang seperti itu adalah hal gaib yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamuha illallah. Yang hal-hal yang gaib tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini penjelasan singkat kita berkaitan dengan masalah ruqyah. Maka kaum muslimin dan muslimat yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ketika kita Bapak Ibu semuanya ingin misalnya meruqyah diri, maka ruqyahlah dengan cara ruqyah syariah, dengan menggunakan Al-Quran, menggunakan hadis atau doa-doa, zikir-zikir yang dituntun oleh Nabi Muhammad SAW, menggunakan zikir-zikir doa-doa yang maksud yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan hindari ruqyah syirkiyah. Kalau misalnya ingin meruqyah, ingin mencari tempat ruqyah misalnya, hati-hati dengan ruqyah syirkiyah seperti yang kita jelaskan tadi, sehingga kita terhindar dari ruqyah yang dilarang oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.